Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, buah karya daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu di halaman yang ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. Tafriqun daruriyun bainal bid'ati asy-syar'iyyati wal lughawiyyati. Tafriqun daruriyun, perbedaan yang bersifat keniscayaan, perbedaan yang mesti harus ada. Bainal bid'ati asy-syar'iyyati, yaitu di antara pengertian ta'rif definisi daripada bid'ah syariah, bid'ah syariat, bid'ah bangsa syariat wal lughawiyah, dan bid'ah secara etimologi atau secara bahasa. Yantaqidu ba'duhum, sebagian daripada kelompok-kelompok tertentu mencaci maki, mencela, mengkritisi yang sangat tajam taqsimal bid'ati, terkait pembagian bid'ah ila hasanatin wa sayyi'atin, yaitu menjadi dua bagian, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini adalah pembagian bid'ah yang diupdate oleh yaitu kalangan umat Islam, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu umat Islam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mensepakati bahwa bid'ah itu ada dua bagian, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tapi menurut kalangan tertentu, menurut kelompok tertentu, bahwa pembagian itu sangat tidak benar dan sangat tidak tepat. Pembagian bid'ah menjadi dua bagian itu dikritisi sangat tajam, luar biasa. Wa yunkiru ala man yaqulu dzalika asyaddal inkar, dan bahkan mereka mengingkari pembagian daripada kedua bid'ah tersebut dengan sangat-sangat pengingkaran. Bal wa minhum, bahkan di antara mereka yang mengingkari itu, bahkan di antara mereka yang mengkritisi pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah tersebut, man yurmihi, ada di antara orang yang menuduh pembagi, yang menuduh umat Islam, yang menuduh ulama yang membagi bid'ah menjadi dua bagian, bil fisqi wad dolal, bahwa umat Islam tersebut menjadi kelompok fasik dan kelompok yang sesat. Jadi katanya kita itu semuanya adalah orang-orang fasik, katanya kita itu semuanya adalah orang-orang yang tersesat, katanya ulama-ulama kita, katanya guru-guru kita semuanya, bahkan imam-imam kita semuanya itu adalah orang fasik, orang sesat. Itu menurut mereka, yaitu yang biasanya kita sebut, yang mereka karena propaganda mereka, yaitu sering kita sebut, yaitu mereka itu adalah kelompok takfiri. Kelompok takfiri itu adalah kelompok yang acap sekali, kelompok yang rentan sekali, kelompok yang sering sekali, kelompok yang mudah sekali, yaitu mengkafirkan sesama, yaitu mengkafirkan pelaku syahadat, mengkafirkan yaitu orang yang masih memegang kiblat, yaitu adalah Baitul Haram, itu dikafirkan oleh mereka. Nah kemudian, kenapa mereka melakukan hal yang demikian? Kenapa mereka menjustifikasi kita semuanya, umat Islam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu menjadi kelompok-kelompok yang sesat, menjadi kelompok-kelompok yang fasik? Wadzalika limukhalafati sharihi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena kita dinyatakan kita itu menselisihi, kita itu berbeda, kita itu menyalahi, yaitu dengan nas sharih, nas jelas daripada junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara tegas kata mereka, hadisnya jelas, hadisnya berbunyi kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, setiap semua yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Ini benar, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan nasun sarihun. Ini adalah pernyataan yang tegas, pernyataan yang jelas, pernyataan yang tidak mungkin akan dibawa ke arah kemana daripada pemaknaannya. Lah ini katanya kita menyalahi daripada hadis Rasulullah yang berbunyi kullu bid'atin dolalah. Nah kemudian wa hadzal lafdzu sarihun fil umum. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwa teks daripada hadis kullu bid'atin dolalah itu adalah teks yang sarih, yang jelas, tapi di dalam wilayah umum.
di dalam wilayah global, bukan di dalam wilayah khusus. Sharihun fil umum wa sharihun fi wasfil bid'ah bid-dhalalah. Dan artinya pernyataan ini pernyataan secara umum bahwa seluruh bid'ah ini adalah sesat. Dan ini juga pernyataan yang jelas di dalam Rasulullah mensifati bid'ah itu dengan sifat sesat. Berarti hadis ini maknanya adalah secara sepintas bahwa hadis ini maknanya adalah kabeh nungaran bid'ah, yaitu sesat. Wa min huna, dari pemberangkatan di sini dari cara pandang terhadap hadis, cara pandang pemaknaan terhadap hadis yang itu tadi, sehingga tarohu, engkau akan mendapati yakulu, mereka kelompok yang mengkafirkan kita, yang mensesatkan kita, mereka akan berpendapat lagi. Fahal yasihu ba'da qaulil musyarri'i sahib risalah. Apakah kira-kira legal? Apakah kira-kira valid? Apakah kira-kira sahih setelah pernyataan tegas daripada sang pemangku syariat, sang pemilik risalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi kullu bid'atin dolalah, yaitu setiap bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat. Kemudian ayyatiya mujtahidun, kemudian muncul tokoh-tokoh mujtahid, au faqihun, atau muncul yaitu pakar fikih, mahma kanat rutbatuhu, apapun tingkatan mereka. Fayaqulu, kemudian daripada mujtahid tersebut kemudian daripada ahli fikih tersebut memberikan pernyataan yang bertentangan dengan sabda Rasulullah, sehingga mujtahid, sehingga ahli fikih tersebut menyatakan oh tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Hoi, ngerti ente ya? Liar ting teh. Ini bid'ah itu adalah setiap bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat. Karena teks hadisnya berbunyi seperti itu, dan sehingga pemaknaannya dong berarti kabeh bid'ah, tidak ada pandang bulu, kabeh bid'ah itu sesat. Jadi tidak ada dong muncul bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Nggak ada dong muncul seperti itu dong. Begitu. Nah, sehingga kalau ada mujtahid, apakah itu Imam Syafi'i, apakah itu Imam Maliki, apakah itu Imam Abu Hanifah, apakah itu Imam Ahmad bin Hanbal, atau siapapun yang menyatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, maka pernyataan mereka pernyataan lucu itu. Itu kata mereka, ya. Kata kelompok takfiri. Laisat kullu bid'atin dolalatan. Enggak dong. Enggak setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini kata imam, kata ahli fikih, kata ulama-ulama madhab ahlu sunnah wal jamaah. Bal ba'duha dolalah, tetapi sebagiannya adalah sesat, wa ba'duha hasanah, dan sebagian lagi itu adalah baik, wa ba'duha, dan sebagian yang lain daripada bid'ah itu sayyi'atun, adalah bid'ah yang jelek. Lah ini pemahaman seperti ini konon katanya salah. Itu menurut kelompok yang gampang mengkafirkan umat Islam yang lain. Wa bihadzal madkhal, dari segi ini yang taru katsirum minan nas, banyak manusia yang tertipu. Banyak kelompok Islam, umat Islam yang tertipu dengan penjabaran seperti ini. Loh, ini penjabaran luar biasa ini. Ini kupasan yang sangat luar biasa. Ini olah logika yang mantap luar biasa. Loh, kita disodorkan nas yang jelas. Loh, mau ngomong apa? Loh, bunyinya yaitu kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kok ente menyatakan ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah? Loh, ente dari mana cara berpikirnya? Pemikiranmu salah dong. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu berarti kamu sesat.
Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, berarti kamu itu adalah kelompok, yaitu fasik kamu itu orang. Karena nggak ada pernyataan daripada Rasulullah yang mengarah ke situ, nggak ada. Lah kalau orang dibantah gitu rek ngomong naon kira-kira? Oi, mun orang dibantah gitu rek ngajawab kumaha? Hah? Atau rek meyakan si kopi we gitu? Hah? Lah ini. Nah ini banyak daripada umat Islam itu sendiri tertipu dengan pernyataan bantahan semacam itu. Nah sehingga berduyun-duyun ini umat Islam pun yang pada akhirnya latah menyatakan nggak ada bid'ah itu kok terbagi menjadi dua bagian, menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah ini disebut oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kelompok-kelompok yang tertipu itu disebut al-mughtarrun, ya, orang-orang yang ketipu, kena prank. Fayasihu ma'as-sahiin, mereka berteriak secara lantang mengikuti teriakan-teriakan kaum-kaum takfiri. Wa yunkiru ama'al munkirin, dan mereka mengingkari pembagian bid'ah menjadi dua bagian itu sebagaimana yaitu tokoh-tokoh takfiri. Wa yaktsuru sawadu haula'il ladzina lam yafhamu maqasidah syariati, dan bahkan banyak sekali kelompok-kelompok daripada umat Islam yang tidak memahami maqasid syariah, tujuan daripada syariat. Mereka mengikuti kelompok-kelompok takfiri tersebut, sehingga mereka juga menyatakan bahwa bid'ah tidak terbagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Walam yaduku ruhad dinil islamiyyi, sejatinya mereka itu enggak paham maqasid syariah. Sejatinya mereka itu tidak sampai kepada feel yang namanya ruh agama Islam, cita rasa agama Islam, cita rasa syariat Islam, sejatinya tidak masuk ke dalam feel mereka, sehingga mereka menuding kita semuanya seperti itu. Tsumma lam la yalbathu illa yasiran. Bantahan mereka, tudingan mereka itu ternyata tidak lama. Tudingan mereka yang menyatakan bid'ah itu tidak terbagi menjadi dua bagian itu ternyata tidak berlangsung lama. Itu cuma berlangsung sebentar. Kenapa? Hatta yatarra ila ijadi makhrajin yuhilu lahul masyakila allati tusadimuh. Karena mereka membutuhkan satu solusi. Solusi daripada apa? Daripada yaitu dialektika. Solusi daripada apa? Solusi daripada problematika yang pada akhirnya mengkik balik mereka sendiri. Kenapa demikian? Lah karena nanti dihadapkan oleh yufassiru lahul waqi'a alladhi ya'ithu, yaitu mereka dihadapkan oleh realita yang pada kenyataannya hidup kita itu penuh dengan bid'ah. Ternyata hidup mereka itu pun juga penuh dengan bid'ah. Hari mobil bid'ah ente. Jadi kejadian yang tidak ada di zaman Rasulullah itu disebut dengan bid'ah. Yaitu nanti akan diberikan pengertiannya oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa satu kejadian yang bersifat inovasi, nilainya inovatif, yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada contoh yang terdahulunya, itu namanya bid'ah. Hari mobil ayat di zaman Kanjeng Rasul. Berarti mobil teh bid'ah atau napi henteu? Bid'ah. Hari orang ngaji make speaker ini bid'ah henteu? Bid'ah. Akhirnya bid'ah kabeh. Akhirnya sesat kabeh kita. Ari orang dahar jengkol bid'ah henteu? Di zaman Kanjeng Rasul aya henteu sahabat gitu tuang peteuy jengkol? Berarti dahar jengkol oge bid'ah. Nu jadi masalah paling riweuh ari beungeut urang bid'ah henteu? Beungeut urang teh aya henteu di zaman Kanjeng Rasul? Berarti urang kudu kumaha ieu? Da sesat kabeh ieu teh. Beungeut oge sesat ieu. Lah repot kalau itu semuanya digeneralisasi. Digeneralisasikan bahwa kabeh bid'ah, tidak ada kata ampun, kabeh sesat. Begitu. Nah, mereka sendiri akan kacau. Mereka sendiri bingung pada akhirnya. Innahu yataru ila luju ila ikhtira'i wasilatin ukhra. Mereka akhirnya cari cara lain. Mereka akhirnya cari fasilitas lain. Laulaha lama yastati'u an yakula, kalau mereka tidak mencari fasilitas yang lain, tidak mencari cara yang lain, bahkan mereka pun nggak mampu makan.
Mereka nggak bisa makan. Lu karena kabeh teh bid'ah. Lu istilahna ari sangu. Kira-kira Kanjeng Rasul tuangna sangu atau napi naon? Rasulullah makan nasi nggak? Loh. Terus makanya apa? Loh sekarang hadis yang menyatakan. Loh sekarang gini, kita di sini orang yang punya sawah ratusan hektar umpamanya, itu pas panen mengeluarkan zakat nggak? Mengeluarkan zakat nggak? Ngeluarin. Nah itu kira-kira di zaman Kanjeng Rasul ada nggak nu panen pare sahabat? Sahabat anu panen pare teu? Rek dipelak di mana eta pare nah? Nah makanya penentuan bahwa ini pare kudu dipanen, kudu dizakatan bid'ah oge eta. Lu hasil bid'ah sesat ku urang didahar. Sesat teu urang. Mun urang maling ya maling. Urang maling mau hasil maukna dihadirkan di pengajian ieu. Dibacakan simtul duror ku Habib. Kira-kira jadi halalan thayyiban lezat atau nabi tetap haram? Kira-kira jadi halal atau nabi tetap haram? Lu hasil haram tetap haram. Sealam jagat yang namanya, makanya dalam bahasa fikih ada najis, ada mutanajis. Kalau najis itu secara substansi, najis itu nggak bisa diproses. Yang namanya najis itu walaupun diproses bagaimanapun nggak bisa, dia tetap najis. Yang kalau bisa diproses itu namanya mutanajis. Itu kita ini sediain untuk gelas di masjid ini ada 1000 gelas diisi air semuanya. Oke, air bersih, air suci. Kemudian ku RT dikihan sakecelak. Kira-kira ayah gawin tuh eta si RT. Jadinya najis tuh ya. Jadi mutanajis itu kan. Cai sagelas jadi mutanajis. Iya cai sagelas anu jumlahna 1000 eta. Ternyata ku urang dibalikkeun deui ka toren. Setelah dikumpulkan dalam satu toren, ternyata itu balik bersih, balik suci, eueuh ambean, eueuh warnaan, dan eueuh rasaan. Kira-kira eta cai nu dina toren suci, bersih, atau napi tetap mutanajis? Oh berarti mutanajis bisa diproses menjadi suci. Nu kedua, RT umpamanya. Nah itu RT, itu RT di sini. Jadi kita itu kajian aman, Beb. Ini ayah RT-nya. RT beol gitu. Hari RT beol atau napi naon? RT BAB. Ya, beol teh. Setelah RT beol di wadahan. Danya arek dipicen. Geus kitu di puasaan 40 hiji hari. Diwiridkan setiap malam Yasin 41 kali. Dibacakan Waqiah 41 kali setiap malam eta oleh RT. Naon nu dibacakan eta? Tai waduh. Sangkan jadi naon dina fantasi RT ini biar jadi emas. Ternyata setelah di Riyadhohan, di puasaan 41 hari, diwiridkan 41 malam, ini waduk, tai waduk jadi emas. Nyaan. Kira-kira waduk emas ya teh? Hah? Waduk atau emas ya? Ini kira-kira tai atau emas ini? Jirim bentuknya jadi udah emas. Jirimnya emas. Makanya walaupun itu mau jadi intan, maupun jadi permata atau jadi emas, tetap ini hukumnya tai waduk. Ya, karena najis itu substansi, najis nggak bisa dirubah. Oke, ini najis nggak bisa berubah. Sealam jagat cuma 3.
Itu yang najis, asalnya najis bisa menjadi suci. Salah satunya nyata kulit bangke. Kulit bangke itu najis. Tapi kalau disamak jadi suci. Awas lu, kalau disamak jadi suci. Aya berit paeh. RT deui we gitu. Wah, berit paeh euy. Itu nyaah cokot we. Kulitna disisip. Geus kitu dibersihin. Jadi suci. Geus suci ieu kurang dipasak. Jadi rogdok. Jadi RT ngadahar kulit ting meni aneh-aneh tah hirupna si RT. Tadi ngawiritkeun tai. Ayeuna ngadahar. Ini jadi suci. Tapi pengertian suci itu bukan berarti boleh dimakan. Enggak. Boleh kalau dijadikan gesper, boleh kalau dijadikan sajadah, boleh kalau dijadikan baju untuk sholat, boleh. Tina naonnya teh? Tina kulit tikus, bangke tikus. Lah RT embung standar, ku RT dipakai cangcut umpamanya gitu. Itu sah tuh? Sah. Boleh tidak? Boleh. Ini sealam jagat cuma 3 najis yang bisa berubah menjadi suci. Tapi selebihnya adalah najis itu bersifat substansi. Selamanya najis tetap najis. Itu ya, haram tetap haram. Ya umpamana ini contoh-contoh saja ya. Itu naudzubillah. Kita itu ngagadabah awewe umpamanya. Halal haram teh. Itu. Urang ngagadabah awewe halal haram. Haram. Setelah urang ngagadabah awewe ku urang dikawin eta awewe. Halal haram. Hah? Oke, heula cantang tuh ari boga salaki mah teu meunang. Oke. Jadi nikahkeun hasil perzinahan itu mestinya jangan ditunggu sampai ngalahirkeun. Itu karena justru untuk ilhaq, untuk menyelamatkan orok, supaya orok itu boga bapak. Awas lu, sanes kanggo nutup kawiran. Da kawiran mah moal bisa ditutupan. Awas lu, sanes kanggo ngaharamkeun zina. Oh berarti zina teh meunang ari kitu carana mah. Lain kitu. Zina mah tetap haram, nikah mah tetap halal. Perkara anu haram moal bisa ngajadikeun nu halal jadi haram. Perkara anu haram moal bisa ngajadikeun nu halal jadi haram. Ieu pedah copet umpamana kehirupanna nyopet. Bari mabok ngan hiji mangsa boga duit 1 juta tina hasil ladang sawah halal sawah manehna rek sodakoh ka urang ka masjid ka pesantren halal haram. Oh da maneh mah tuh copet atuh haram maneh sanajan maneh istilahna sodakoh ge haram da maneh copet. Ieu mah duitna halal tapi maneh teh copet. Jadi haram atau napi tetap halal? Haram mah haram, halal mah halal. Itunya kebalikeunana. Da urang mah santri, ahli tholabul ilmi, ahli pengajian. Habib di mana-mana diudak gitu. Kajian di mana-mana diudak. Loh, urang mah ahli pengajian, tukang migawi perkara soleh biasa, sholat sunnah, sholat berjamaah, baca ratib, baca simtudura dan sebagainya. Itu halal atau napi menang? Boleh tidak seperti itu? Kudu atau tidak? Oh, da urang mah pelaku halal atau oge halal. Teu masalah urang ngagadabah jablay oge pan. Da urang mah tukang halal. Najan ngagadabah jablay oge hukumna jadi halal atau tapi tetap haram. Nah, makanya Rasulullah menyatakan sesuatu yang haram tidak bisa merubah yang halal menjadi haram, sesuatu yang halal tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Karena al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Jadi laulah, andai kata mereka tidak ada fasilitas yang lain, ini ahli-ahli takfiri itu tidak merumuskan rumusan yang lain, lama yasati wa iyakula, mereka pun nggak mampu, nggak bisa makan karena kabeh bid'ah. Semuanya bid'ah. Kalau benar komitmen
betul konsisten dengan pernyataan mereka sendiri bahwa bid'ah tidak ada ampun, tidak ada pembagian kepada hasanah dan sayyi'ah. Mereka pun nggak bisa makan. Lerek dahar naon kira-kira? Rek dahar spaghetti. Rasulullah pernah tuang spaghetti ente? Rek dahar naon orang kira-kira? Seblak. Pernah nyeblak kan Rasul? Sugan Rasulullah, Siti Aisyah mengeluarkan hadis karena Rasulullah nyeblak. Itu pernah. Rasulullah mah kantos nyeblak kaladaan jadi we muncurut, pernah gitu. Itu pernah. Nggak ada. Orang rek dahar naon, dahar pun nggak bisa. Wala yasroba, minum juga nggak bisa. Wala yasroba, kabeh bid'ah. Wah, orang minum ti cai sumur, lah sumurna bid'ah. Dan sumurna nggak ada di zaman Rasulullah eta sumur eta. Wala yaskuna, mual bisa orang cicing di imah. Da imah orang bid'ah. Data aya imah di zaman Kanjeng Rasul. Semuanya bid'ah tuh. Jadi nggak mungkin manusia bisa makan, bisa minum, bisa bertempat tinggal, bal wala yalbasu wala yatanaffasu wala yatazawwaju, bahkan yaitu manusia pun tidak bisa berpakaian karena pakaiannya bid'ah. Lah pakaian ini nggak ada di zaman Rasul. Sarung BHS ini Rasulullah nggak ada di zaman Rasul. Wadimor ayak itu di zaman Rasul pakai wadimor. Nah, Abu Bakar pakai sarung mangga gitu, nggak ada. Walaya tanafasu ngareng hab bernafas pun nggak bisa. Dan nafas orang itu bid'ah. Lu nafas orang di zaman Rasul nggak nafas orang. Nah, di zaman Rasul walaya tazawaju atuh kawin itu nggak bisa kita bid'ah kabeh. Nah, itu bid'ah orang kawin. Nuku orang dari kawin teh awewe itu nggak di zaman Rasul. Nggak orang nak kita ayat di zaman Rasul ali kabeh dihabek. Bahwa kabeh perkara tidak ada kata ampun, semuanya adalah bid'ah, tidak ada pembagian hasanah kepada dan sayyi'ah. Wah, mereka sendiri ternyata juga kalang kabut. Wala yata'amalu ma'a nafsihi wala ahli, mereka pun nggak bisa bergaul, yaitu dengan keluarganya, dengan dirinya pun nggak bisa. Karena dirinya pun bid'ah. Bergaul dengan keluarganya nggak bisa, mereka bergaul dengan keluarganya karena keluarganya juga bid'ah. Wala ikhwanihi, bergaul dengan saudara teman dan teman-temannya nggak bisa, dan semuanya teman-temannya pun adalah bid'ah. Wala mujtama'ihi, dan tidak bisa mereka bergaul dengan kemasyarakatannya, nggak bisa karena masyarakatnya pun bid'ah. Wa hadhil wasilatu hiya ayakula bil lafdhis sarih, fasilitas yang mereka launchingkan, yaitu istilah yang mereka munculkan. Mereka menolak istilah dan pembagian bid'ah menjadi hasanah dan bid'ah sayyi'ah, tapi mereka memunculkan istilah baru. Istilah baru itu apa? Innal bid'ata tanqasimu ila bid'atin diniyatin wa dunyawiyatin. Ternyata mereka memunculkan istilah baru. Mereka menolak bid'ah itu menjadi hasanah dan menjadi sayyi'ah, tapi mereka menyatakan legal bahwa bid'ah itu terbagi dua, yaitu bid'ah agama dan bid'ah dunia. Bid'ah yang bersifat agama, ada bid'ah yang bersifat dunia. Duh, mereka itu cenah itu katanya bid'ah tidak ada kata ampun, tapi mereka ternyata membagi bid'ah menjadi dua bagian juga, cuma bagiannya beda. Ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Itu dinyatakan sesat, tapi mereka sendiri pun membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah yang bersifat agama dan bid'ah yang bersifat dunia. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya subhanallah, aduh mun urang mah nyabak tarang itu lieur aing gitu. Ya subhanallah, karena yang ngomongnya orang soleh gitu, ngomongnya ya subhanallah, mun urang aing lieur jangar gitu, yang harapan jelema gitu jangar aing ngabagi dua untuk menang, manehna sorangan ngabagi dua, lieur aing mah jelema gitu mah. Laqad ajaza hadal muta'ala li nafsih. Ini orang memperbolehkan. Ini orang mah orang nggak serius kayak gini mah. Ini orang mah orang lelucon ini. Pelaku lelucon ini membagi untuk dirinya sendiri. Ayah tari'ah hadat taksim. Mereka memunculkan istilah baru, dan istilah baru itu kan namanya bid'ah. Mereka melegalkan istilah baru, pembagian bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah yang bersifat agama dan bid'ah yang bersifat dunia. Pembagian ini kan namanya bid'ah. Au alal akal, atau minimal ayyahtari'a hadhihi tasmiyatat, atau minimal mereka memunculkan nama.
Memunculkan nama bid'ah, ada bid'ah agama dan bid'ah dunia. Itu penamaan itu nggak ada di zaman Rasul. Lu kalau mau semuanya dipukul rata, penamaan itu pun tidak ada di zaman Rasul. Pembagian itu juga tidak ada di zaman Rasul. Kalau kita dinyatakan bid'ah, mestinya mereka pun juga bid'ah. Kalau kita dinyatakan sesat, mereka pun juga mestinya menyatakan kepada dirinya sendiri juga sesat. Walau salamna anna hadzal ma'na kana mawjudan min ahdin nubuwah. Sudahlah kalau kita melakukan rekonsiliasi, ya geus lah manut we lah urang lah. Sok urang tuturkeun we lah ka hayangna kumaha. Andai kata soklah urang teh daeklah nuturkeun maranehna. Ya bahwa istilah yang kamu munculkan, makna secara makna yang kamu munculkan itu ada di zaman Rasul. Ya, oke, ada. Tapi lakin hadhi tasmiyatu diniyatun. Lakin hadis tasmiyatu diniyatun wa dunyawiyatun lam takun mawjudatan qat'an fi ahdi tasyri'in nabawi. Tapi penamaan bid'ah menjadi bid'ah agama dan bid'ah dunia itu sama sekali tidak didapati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin aina jaa hadat taksim. Lantas dalilnya mana? Dari segi mana? Kajiannya mana? Logikanya mana? Dalil sahihnya mana sehingga orang-orang seperti itu memunculkan pembagian bid'ah menjadi bid'ah agama dan bid'ah dunia. Wa min aina, dan juga dari mana dalil mereka? Dan juga dari mana alibi mereka? Dan juga dari mana asumsi mereka sehingga ja'at hadhi tasmiyah al-mubtadi'ah ja'at hadhihi tasmiyatu al-mubtadi'atu. Juga dari mana mereka memunculkan penamaan itu, dan penamaan itu semuanya bid'ah. Sama saja. Bid'ah yang mereka lakukan pun juga bid'ah. Fasyari' faman qala, maka siapapun yang membuat pernyataan inna taksimal bid'ati, bahwasanya pembagian bid'ah ila hasanatin wa sayyi'atin, yaitu kepada dua bagian, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, lam ya'ti minasyari', itu tidak pernah muncul daripada lisan Rasulullah, tidak pernah ada hadis satu pun. Kalau ada orang yang menyatakan seperti itu, takulu lahu atau nakulu lahu, maka kita secara lantang harus nyatakan kepada mereka, wa kadza taqsimul bid'ah ila diniyatin ghairi maqbulatin wa dunyawiyatin maqbulatin huwa ainul ibtila wal ikhtira. Kalau kamu menuding kami membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, itu adalah tidak pernah ada hadisna. Sarua wae atuh maneh ngabagi bid'ah menjadi bid'ah bersifat agama dan bid'ah bersifat dunia, itu pun tidak ada hadisna sama sekali. Jadi sarua hadisan tapi riweuh sih tanya. Dan si eta masuk riweuh wae gitu ya, gitu. Matok untuk diajakan gitu riweuh wae ya. Ngaliarkeun. Fasyari' sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kullu bid'atin dolalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Hakada bil itlaq, itu pernyataan secara mutlak, secara general. Wa hadza yaqulu, orang ini membantah daripada hadis Rasul. Orang ini ahli takfir juga membantah, enggak, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak pembagian, tidak secara mutlak bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah bid'ah itu adalah sesat, itu tidak secara mutlak, enggak. Laisat kullu bid'atin dolalatan bil itlaq, tidak secara mutlak bid'ah itu adalah sesat. Bal innal bid'ata tanqasimu ila qismain, tapi yang benar kata mereka, bid'ah itu dibagi dua, yaitu diniyatin. Yang pertama adalah bid'ah bersifat agama, wahya ad-dolalah, dan itu adalah sesat. Wa dunyawiyatin, dan yang kedua adalah bid'ah bersifat agama, wahya allati la syai'a fiha, dan itu hukumnya tidak apa-apa. Ini kata mereka. Ya, tadi pemberangkatan kita atau ulama-ulama kita, mujtahid-mujtahid kita membagi bid'ah menjadi dua hasanah, didobrak. Bahwa mujtahid itu levelnya apa sih? Kok bisa mematahkan pernyataan Rasulullah yang secara sharih? Giliran dia juga mematahkan pernyataan Rasulullah, hadis Rasulullah secara sharih tanpa dia sadari.
Lah sehingga terakhir walida, maka karena ini la budda, wajib an nuwaddiha, kami, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, harus memberikan penjabaran huna di dalam masalah ini, mas'alatan muhimmatan, yaitu satu permasalahan yang sangat penting luar biasa. Mengerti? Lah ini dijabarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wabiha, dan dengan masalah yang insya Allah nanti kami paparkan, kata Sayyid, yang jali, maka akan menjadi terang benerang, kathirun, orang banyak, halayak umat Islam, minal iskali, dari problematika urusan masalah bid'ah, insya Allah akan teruraikan sehingga jelma mun bisa dan daik memahami, insya Allah bakal paham urusan keruwetan masalah bid'ah. Apakah benar bahwa bid'ah itu kabeh tanpa ampun adalah sesat, atau bid'ah itu boleh dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang bersifat agama dan dunia? Kira-kira mana yang benar? Tapi dengan pemaparan ini insya Allah akan terbuka hazanah daripada umat Islam, wa yazulu al-lubsu, dan masalah pola pikir yang rancu, kerancuan cara berpola pikir, kerancuan cara memberikan asumsi dan kesimpulan, itu pun akan sirna insya Allah. Nah ini insya Allah pun juga kita kaji di dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan mengkaji yaitu uraian daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengenai masalah duduk perkara, yaitu pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, itu yang dinyatakan itu adalah pembagian yang sesat. Dan satu versi dibalik gendai yang menuduh bahwa kalau itu sesat, sama itu bahwa pembagian bid'ah menjadi bid'ah yang bersifat agama dan bid'ah yang bersifat dunia itu juga sesat. Nah ini perkara ini didudukan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, nu bener nu mana itu. Nah kita masih setengah main gitu ya. Insya Allah kita kaji lagi di pertemuan ngaji bareng yang akan datang.